Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini tujuan saya datang kemari karena dirujuk oleh dokter untuk melakukan konseling di poligizi Ibu. Oke baik, boleh saya minta surat rujukannya Ibu? Oh nggih, boleh, ini surat rujukannya Ibu. Oh baik, saya terima ya. Baik Ibu, mungkin sebelum kita melakukan konseling, kita ini dulu ya, perkenalan nama. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Novita Lana Suwanti. Di sini saya sebagai konselor di rumah sakit ini. Nanti saya akan membantu Ibu dalam proses konseling pada hari ini. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan namanya, nggih? Baik, perkenalkan nama saya Liana. Baik, dengan Ibu Liana. Di sini saya mungkin terlebih dahulu akan menjelaskan alur yang akan kita lalui selama konseling pada hari ini. Yang nanti mungkin saya akan menanyakan identitas Ibu, terus menanyakan apa saja keluhan yang Ibu alami. Dan karena di sini kan sudah ada surat rujukannya, di sini juga sudah ada berat badan terbaru Ibu, terus saya lihat juga di sini ada data lab Ibu, jadi mungkin saya tidak menanyakan lagi karena sudah ada tertera di sini. Dan untuk berat badan tinggi badan saya jadi tidak mengukur lagi karena sudah ada di sini yang terbaru nih Ibu. Nanti saya juga akan membuatkan Ibu diagnosis terkait masalah gizi yang Ibu alami pada saat ini, dan saya juga akan memberikan beberapa contoh menu makanan yang bisa Ibu terapkan di rumah. Jadinya setelah dari rumah sakit, Ibu juga tetap bisa menjaga pola hidup sehat Ibu agar masalah atau penyakit yang Ibu alami tidak kembali terjadi atau kambuh lagi nih Ibu. Mungkin konseling kita akan berlangsung kurang lebih 20-30 menit. Apakah Ibu bersedia? Apa mungkin Ibu sedang buru-buru? Kalau tidak mungkin bisa kita langsung mulai nih Ibu. Enggak Ibu, saya bersedia dan saya juga lagi gak buru-buru, jadinya walaupun 30 menit juga tidak apa-apa Ibu. Saya bersedia melakukan konseling hari ini bersama Ibu. Ibu mungkin bisa mengulang nama Ibu, menyebutkan nama Ibu, terus umur Ibu, pokoknya seputar identitas Ibu, terus pekerjaan Ibu atau gaji Ibu berapa penghasilannya, terus berat badan Ibu juga bisa disebutkan gitu Ibu. Nama saya Liana, saya berumur 30 tahun, saya sebagai istri dan ibu di rumah. Terus penghasilan saya 1.800 karena saya bekerja di minimarket. Berat badan untuk saat ini 58 kg. Untuk berat badan sebelum hamil itu saya berat badannya 50 kg Ibu. Kalau boleh tahu kemarin apa ya diagnosis dari dokter Ibu tentang penyakit Ibu, dan Ibu mungkin bisa ceritakan atau menjelaskan kepada saya apa yang Ibu rasakan, keluhan Ibu yang Ibu rasakan, terus Ibu bisa menyebutkan juga masalah penyakit terdahulu Ibu, dan apakah penyakit itu juga termasuk penyakit turunan keluarga atau tidak Ibu. Untuk keluhan saya saat ini itu mata saya masih berkunang-kunang gitu Ibu, terus saya juga sakit kepala, habis itu telinga saya itu suka kayak berdengung gitu Ibu. Jadi kemarin itu dokter itu ngediagnosisnya preeklamsia plus anemia Ibu. Untuk penyakit dahulu itu saya pernah kena hipertensi sih Bu, cuman kalau riwayat keluarga nggak ada sih yang sama ya, jadi ya cuman saya yang baru hipertensi. Berarti Ibu di sini terdiagnosis preeklamsia dan anemia nggih Ibu dari dokter, dan riwayat penyakit terdahulunya tidak ada hubungannya dengan riwayat penyakit turunan dari keluarga. Mungkin habis ini kita akan memulai waktu untuk merecall Ibu. Jadinya recall ini adalah nanti Ibu bisa ceritakan makanan yang Ibu makan
selama 24 jam kemarin ke ibu, dari ibu bangun tidur sarapan, terus snacknya apa aja, makan siang, yang kayak gitu bisa ibu ceritakan gih. Makanan saya kemarin ya ibu ya, kemarin sih itu saya paginya itu saya makan nasi, habis itu apa namanya, kayak saya ceplok telur sih kemarin, ceplok telur terus sama tumis kangkung ibu. Habis itu buah saya makan sih sekitar jam 9 itu saya makan buah, itu saya makan apel 1. Terus sekitar jam 10-annya itu saya juga ada nyemil, oh saya minum susu deh ibu, saya nggak nyemil kalau ingat-ingat, itu saya minum susu ya di jam 10 itu saya minum susu. Habis itu saya makan siangnya itu nasi juga. Habis itu saya makan ini kayak sambal ini loh bu, apa sih, ikan asin itu disambalin gitu ibu. Terus di sana juga saya ini sayur bening sama goreng tempe itu. Habis itu saya makan buah juga, soalnya tetap saya kalau habis makan itu wajib saya makan buah ibu. Kemarin itu sih kalau siang itu saya makannya jeruk habisnya. Terus sekitar jam 3-an itu saya makan nyemil lagi gitu ibu, tapi saya makannya bubur kemarin karena suami saya ngebeliin bubur kacang hijau itu, jadinya saya makan itu jam 3-nya. Habis itu saya makan malamnya lagi itu sekitar setengah 8 itu saya makan malam, itu saya beli nasi goreng. Tapi nasi goreng itu nasi goreng kambing gitu bu, karena saya emang suka banget sama kambing, saya suka juga sama ikan asin itu bu. Itu kemarin sih yang saya konsumsi. Habis itu saya makan buah juga sih, saya makan buahnya itu buah melon kemarin malamnya itu, terus minum air putih, terus udah sih nggak ada saya makan lagi. Habis itu saya tidur, terus udah sampai pagi nggak ada bangun-bangun juga sih, jadinya cuman itu aja. Baik ibu, di sini mungkin saya akan meminta waktu sedikit ke ibu untuk melakukan perhitungan dari hasil recall ibu dan beberapa perhitungan lainnya untuk kebutuhan gizi ibu nih. Apakah nggak apa-apa bu untuk saya meminta waktu? Di sini ibu mungkin bisa meminum minuman yang sudah disediakan atau membaca buku, leaflet, nggak apa-apa ibu nih, agar ibu tidak bosan. Sebentar saja ibu, sekitar 10 menit. Oh nggih ibu, dipersilahkan. Baik ibu, di sini setelah saya menghitung ya, bahwa persen asupan ibu, yaitu persen asupan energi ibu itu normal, yaitu sekitar itu normal nggih ibu, karena kebutuhan ibu itu yang seharusnya 2082 kilokalori nggih. Terus asupan protein ibu itu defisit berat nggih ibu, karena di sini kebutuhan yang seharusnya ibu itu yaitu 111 gram protein, karena ibu kan dalam fase kehamilan trimester ketiga, jadinya asupan energi itu bertambah 300 kilokalori ya ibu. Asupan protein juga bertambah 30 dan ada tambahan 3 gram karena pada di sini terlihat saat hasil lab ibu itu tentang protein urin ibu tinggi, yaitu sekitar pengeluarannya itu 3 gram ya, sehingga di dalam asupan makan ibu itu harus ditambahkan lagi protein sebanyak 3 gram, sehingga kebutuhan yang seharusnya ibu itu adalah 111 kilokalori 111 gram, maaf nih. Dan untuk antropometri di sini IMT ibu normal nih, 20,8. Terus lila ibu juga 25, itu normal, jadinya status gizi ibu itu baik nih. Dan tadi seputar
nilai lab itu HB ibu itu rendah, makanya mungkin HB ibu rendah sehingga dokter mendiagnosis ibu itu anemia. Albumin ibu juga rendah, protein uri tinggi yang saya bilang tadi, pengeluarannya yaitu plus 3 atau 3 gram protein. Di sini yang bisa saya membuatkan diagnosis ke ibu yaitu NI 5.4 yang dimana penurunan kebutuhan mineral natrium, karena di dalam lab juga asupan natrium ibu itu sangat tinggi berkaitan dengan hipertensi, karena karena diagnosis ibu ini yaitu preeklamsia itu terjadi akibat ibu pernah mengalami hipertensi sebelum kehamilan, sehingga konsumsi natrium ibu itu perlu untuk dikurangi. NI 5.1 yang dimana itu ibu peningkatan kebutuhan gizi protein, yang dimana saya bilang tadi bahwa ada pengeluaran protein dari urin ibu sebanyak 3 gram dan penambahan protein karena ibu dalam trimester ketiga, sehingga ini peningkatan kebutuhan gizi protein berkaitan dengan hipoalbuminemia ditandai dengan kadar albumin ibu yang rendah. NI 5.1 yang dimana peningkatan kebutuhan mineral zat besi karena ibu mengalami anemia atau HB ibu ini sangat rendah, yang berkaitan dengan anemia ibu ditandai dengan kadar HB ibu yang rendah. Baik, di sini beberapa sumber makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk ibu. Yang pertama itu yang makanan dianjurkan untuk sumber karbohidrat ibu itu ada beras. Beras itu masih boleh tepung-tepungan, mie basah, kentang, singkong. Di sini juga ada ubi, talas, dan bihun atau oatmeal. Terus untuk protein hewani, ibu itu bisa mengonsumsi telur, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, yogurt, susu itu masih boleh ya. Protein nabati itu masih bisa semuanya, kacang-kacangan, tahu tempe, sayuran juga masih bisa semuanya, jenis sayuran apapun itu bisa, buah-buahan juga sama, bumbu juga sama. Makanan tidak dianjurkan untuk ibu itu adalah bahan makanan yang mengandung alkohol, teh kental, kopi, makanan bersoda atau minuman bersoda maksud saya. Terus makanan dengan campuran tambahan ada pengawetnya seperti MSG itu yang tidak boleh. Dan terutama di saat ibu masak nanti di rumah itu mohon untuk mengurangi natrium atau penggunaan garam. Nggak apa-apa dulu kita makannya mungkin hambar sedikit, nggak apa-apa, tapi kan untuk demi kesehatan ibu, demi kesehatan janin ibu. Baik, di sini jadinya ibu itu jenis diet ibu itu diet preeklamsia ibu. Di sini juga sudah ada pembagian makanan sehari. Di sini yang sudah saya buatkan sehingga ibu bisa meniru ini di rumah. Ini mungkin langsung bisa dimasak di rumah. Oh, seperti ini pagi, snack siangnya segini, terus makan siangnya. Tapi nanti untuk hari berikutnya juga ibu masih bisa, dan tinggal bagaimana ibu mengkreasikan nih dari misalnya telur dadar. Di sini telur dadar ibu bisa ubah dia jadi telur yang apa ya, mungkin rolade gitu, telur rolade juga bisa atau lain sebagainya ibu, sehingga mungkin ibu bisa menjelaskan kembali apa tadi yang saya jelaskan nih, untuk memastikan bahwa ibu mengerti dari pemaparan saya. Mungkin ibu bisa menjelaskan ulang ya. Baik, saya mengulang lagi nih. Saya cukup mengerti sih apa yang ibu katakan dari konseling yang ini. Saya juga jadinya mulai sadar kalau ternyata pola konsumsi saya yang sering banget makan makanan asin, ikan asin kayak gitu tuh ternyata gak bagus ya bu. Tadi juga ibu bilang makanan yang boleh itu beras, terus kentang kayak gitu masih boleh, terus buah-buahan juga apapun boleh, sayuran boleh,
Yang tidak boleh itu hanya itu makanan-makanan yang minuman yang bersoda, terus yang beralkohol, dan yang memiliki pengawet TMSG, dan terutama saya harus mengurangi natrium. Ya itu sebenarnya lumayan susah, cuman saya akan uh, berusaha untuk memperbaiki pola hidup saya nih Ibu. Terima kasih Bu. Alhamdulillah kalau Ibu ternyata sudah mengerti dari pemaparan yang saya paparkan. Mungkin sampai di sini saja konseling kita pada hari ini Ibu. Ibu mungkin nanti bisa kembali lagi dalam waktu 2 minggu lagi atau 1 bulan. Nanti saya kabarkan. Saya juga sudah mendapatkan nomor Ibu di sini. Nanti saya akan masukkan Ibu ke dalam grup. Jadinya Ibu nggak lupa tuh buat kunjungan lagi, karena nanti saya akan melihat perkembangan Ibu, apakah Ibu juga sudah bisa mengatur pola makan Ibu, bagaimana konsumsi natriumnya, apakah sudah semakin baik. Jadi sehingga saya meyakinkan Ibu kalau Ibu sudah menjalankan pola hidup yang sehat nggih. Mungkin sampai sini saja nggih Ibu. Mohon maaf jika ada pemaparan saya yang membingungkan atau mungkin Ibu tidak berkenan dengan kata-kata saya mohon maaf nggih. Terima kasih sudah berkunjung Ibu. Terima kasih. Semoga Ibu tetap sehat dan janinnya sehat nggih sampai persalinan tiba. Selamat siang Ibu. Baik Ibu. Terima kasih juga. Saya juga yang berterima kasih ke Ibu atas konseling pada pagi hari ini nggih Ibu. Baik Ibu, selamat siang juga Ibu. Mari, terima kasih atas doanya Ibu.